Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu penguji proposal tesis Pasca Sarjana Uinsa Surabaya, Dr. Muhammad Khairul Arif MPhil. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Lilik Hamidah SAG MSI. Yang kami hormati juga pembimbing 1 Profesor Dr. Haji Son Haji Dip IS. Yang kami hormati juga pembimbing 2 Dr. Haji Sunarto AS MEI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Transformasi Dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haromain Baruarjo Trenggalek. Pertama, saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi dalam penelitian ini. Media elektronik bukan barang mati yang pasif, tetapi perangkat aktif dalam produksi makna dan perang ideologi. Media elektronik juga meruncing persoalan kebudayaan dan agama. Website yang dikelola Vatikan dan program TV dari seorang dai Mesir, Amir Khalid, menunjukkan bukti betapa dakwah di era digital ini semakin menunjukkan aspek individualisme, realisasi diri, perkembangan diri, serta wajah agama yang lebih emosional. Dakwah memiliki pengertian kegiatan yang berperan secara langsung dalam membentuk persepsi umat terkait nilai-nilai kehidupan. Dakwah juga mengandung pengertian sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam mengajak kepada kebaikan dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun tingkah laku dan lain sebagainya tanpa adanya unsur paksaan. Namun demikian, dakwah harus menggembirakan dan menciptakan sebuah solusi hidup jika dilakukan dengan hikmah. Di era digital, segala aspek dakwah Islam memang butuh interpretasi ulang agar dapat ditransformasikan menuju arah baru yang lebih sesuai dengan spirit era digital. Alasan utamanya adalah untuk menangkal kegagapan budaya akibat dari ketidakmampuan menyaring dan beradaptasi terhadap derasnya arus informasi di era digital. Oleh karena itu, dakwah Islam membutuhkan kecakapan para dai untuk memaksimalkan potensi digitalnya dalam menyediakan konten dakwah. Dakwah dan pesantren adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Melalui pesantren, dakwah dikembangkan melalui berbagai inovasi di dalamnya berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat saat ini. Banyak pondok pesantren yang mengembangkan berbagai strategi dakwah, terutama dalam penggunaan media dakwah dengan tanpa mengurangi nilai dan etika pondok pesantren secara umum. Penelitian tentang transformasi dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haromain Baruarjo Trenggalek ini mengkaji tentang bagaimana sebuah pondok pesantren mampu menciptakan perubahan dan transformasi mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia dakwah. Seperti Pondok Pesantren Anwarul Haromain, dakwah menggunakan YouTube Anha TV. Kita ketahui YouTube saat ini menjadi media yang sangat efektif digunakan untuk syiar agama. Demikian karena YouTube dapat ditonton kapan saja, di mana saja, oleh semua orang lintas daerah bahkan juga lintas negara. Hal yang menarik bagi peneliti dalam penelitian ini adalah adanya transformasi dakwah dari sebuah pondok pesantren yang banyak orang memandang kuno, gaptek, dan tertinggal dalam arus teknologi. Pondok pesantren sebagai sumber ilmu mampu bangkit dan menjadi sumber media informasi yang menyejukkan karena dapat menjawab persoalan agama dan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transformasi dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haromain Baruarjo Trenggalek, apa yang melatar belakangi transformasi dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haromain Baruarjo Trenggalek, dan bagaimana proses transformasi dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haromain Baruarjo Trenggalek. Batasan masalah dalam penelitian ini, batasan masalah yang peneliti
tentukan dalam penelitian ini diantaranya adalah peneliti akan membahas serta menguraikan peta perubahan dan perkembangan dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haramain berbasis perkembangan teknologi. Transformasi dakwah mulai berdirinya Pondok Pesantren Anwarul Haramain tahun 2006, dakwah menggunakan media konvensional seperti sholawat dan ceramah, kemudian berkembang dakwah menggunakan satelit radio komunitas dengan kemampuan siaran radius 2 hingga 3 km. Tak cukup berhenti di situ, selanjutnya media dakwah Pondok Pesantren telah berkembang melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp hingga saat ini, dan kemudian berkembang melalui media sosial seperti Instagram dan juga YouTube. Latar belakang dari adanya transformasi dakwah ini adalah pertama karena media sudah menjadi kebutuhan untuk berkomunikasi. Begitu juga dalam konteks dakwah, media dapat membantu seorang dai untuk menyampaikan ceramahnya kepada umat umum. Pondok Pesantren Anwarul Haramain mengambil peran itu untuk dapat berdakwah kepada masyarakat luas. Selanjutnya, ada dorongan dari keadaan pandemi COVID-19 yang memaksa adanya pembatasan dalam kegiatan masyarakat. Proses transformasi dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haramain dimulai aktifnya media YouTube Anha TV dalam menayangkan dakwah kiai pengasuh pondok pesantren, didukung dengan kegunaan kapasitas digital, didukung dengan penguatan kapasitas digital santri dan asatid sebagai tim media dalam mengelola dan menayangkan konten dakwah dalam YouTube Anha TV. Untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dakwah Al-Bayanuni. Berangkat dari pemahaman Syekh Muhammad Abu Fathah Al-Bayanuni, mengkontribusikan pemikiran tentang strategi dakwah yang terkandung dalam buku Al-Ma'had ila Ilmil Dakwah. Strategi adalah kombinasi dari perencanaan, metode, dan taktik yang berarti media untuk mencapai tujuan dakwah. Dalam teori ini berorientasi dengan menganalisis bagaimana proses dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haramain, proses menuju transformasi dakwah. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan teori determinisme teknologi. Determinisme teknologi merupakan teori sebuah konsep yang mempermudah dalam memahami hubungan antara teknologi dan komunikasi interpersonal. Teknologi memberikan banyak kelebihan pada manusia. Keberadaan teknologi membuat segala menjadi cepat. Teknologi menjadi segala sesuatu mudah untuk dirubah, dan teknologi menjadikan sesuatu yang biasa menjadi sangat menyenangkan, dan teknologi menjadi bagian yang berpengaruh dalam kehidupan sosial di segala level. Teori determinisme teknologi pertama kali dicetuskan oleh MC Luhan dalam sebuah artikel yang berjudul The Gutenberg Galaxy: The Making of the Typographic Man. Gagasan dasar teori ini adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi mampu membentuk bagaimana cara berpikir seseorang, berperilaku di dalam masyarakat, dan teknologi juga mengarahkan manusia untuk bergerak dari teknologi satu ke teknologi lain. Teori ini digunakan sebagai acuan dalam penelitian karena determinisme teknologi juga sangat mempengaruhi dunia dakwah. Selain juga tantangan, hal tersebut juga menjadi peluang tersendiri bagi praktisi dakwah. Dakwah dengan mudah dilakukan melalui siaran langsung di dalam aplikasi gadget tanpa harus mengunjungi secara langsung tempat atau lokasi dakwah. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Ada 7 penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Ya, ini yang pertama ada yang berjudul Pesan Dakwah tentang Akhlak dalam Ceramah Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, dan juga Ustadz Adi Hidayat di channel YouTube. Kemudian ada manajemen dakwah pesantren berbasis daring, ada eksistensi pondok pesantren tradisional dalam pembangunan masyarakat di era global di Kelurahan Jalajang, Kecamatan Gatarang, Kabupaten Bulukumba. Kemudian eksistensi pondok pesantren tradisional dalam pembangunan masyarakat di era globalisasi di Kelurahan. Selanjutnya, transformasi dakwah di masa pandemi COVID-19, dakwah transformasi lembaga pesantren dalam menghadapi tantangan kontemporer, dan selanjutnya praktisi dakwah
resolusi dai dalam menyikapi masyarakat cyber. Yang terakhir, yang ketujuh, transformasi dakwah berbasis kitab kuning ke platform digital oleh Aris Diana, Jurnal Dakwah 2014. Yang membedakan penelitian transformasi dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haromain Baruajo Trenggalek adalah pada subjek, objek, dan teori yang digunakan. Subjek daripada penelitian ini adalah kiai dan ustadz Pondok Pesantren Anwarul Haromain, sedangkan untuk objeknya adalah tim media dan media Pondok Pesantren Anwarul Haromain. Dan yang terakhir, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori determinisme teknologi dan juga teori strategi dakwah Al-Bayanuni. Metode penelitian, proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: satu, menentukan pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konstruktif. Dalam hal ini peneliti menggunakan dan menganalisis realitas sosial dakwah pesantren yang merupakan sebuah konstruksi. Kiai sebagai pemegang kendali aktivitas dakwah pesantren memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini santri ataupun masyarakat umum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan selanjutnya menentukan subjek, objek, dan lokasi penelitian. Selanjutnya melakukan tahap penelitian, mulai dari tahap pralapangan, menyusun rencana penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, dan menjajaki dan menilai keadaan lapangan. Selanjutnya dilanjutkan tahap pekerjaan lapangan, mengamati, memahami latar penelitian dan persiapan diri. Selanjutnya memasuki lapangan. Yang ketiga, tahap pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis data dan tahap penulisan laporan. Kemudian dilanjutkan menentukan jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan ada data primer dan sekunder. Kemudian sumber data yang digunakan juga sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian menentukan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan kajian isi dokumen. Selanjutnya menentukan teknis analisa data. Teknis analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti dalam tesis ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data dan informasi diperoleh dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif. Dari pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan secara umum yang dapat dikembangkan dan menjadi landasan dalam menganalisa data dalam penelitian ini. Dan terakhir, menentukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, kesungguhan pengamatan. Yang kedua, triangulasi data dengan komponen membandingkan hasil wawancara dan data hasil pengamatan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, dan yang terakhir membandingkan apa yang dikatakan dikatakan orang secara dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Yang ingin diketahui dari perbandingan ini adalah mengetahui alasan apa yang melatar belakangi adanya perbedaan tersebut. Jika ada perbedaan, bukan titik temu atau kesamaan, sehingga dapat dimengerti dan dapat mendukung validasi data. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya, proposal tesis ini dengan judul Transformasi Dakwah Pondok Pesantren Anwarul Haromain Baruajo Trenggalek. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.